Good morning, welcome to my channel tentang jasa boga bersama Rina Agustin. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke. Pada video kali ini kita simak sama-sama yuk tentang service excellent atau pelayanan yang sempurna. Referensinya dari berbagai sumber. Jika kita bicara tentang service excellent atau pelayanan yang sempurna, maka kita dihadapkan pada dua hal yang mendasar, yaitu service teknik dan juga handling compliance atau strategi penanganan pengaduan atau keluhan. Reaksi terhadap pelayanan ada dua kemungkinan, puas dan tidak puas. Kemungkinan puas yang terucap, pelanggan bisa langsung memuji kita. Sedangkan puas yang tidak terucap, pelanggan bisa merekomendasikan untuk menggunakan jasa kita kepada teman-temannya dan pelanggan akan kembali berkunjung. Kemungkinan yang kedua yaitu tidak puas. Yang terucap jika merasa tidak puas, pelanggan langsung mengeluh tentang kita. Sementara yang tidak terucap jika merasa tidak puas, pelanggan berpindah ke catering lain atau mencari pengganti catering lain. Dan yang kedua, pelanggan tidak akan merekomendasikan untuk menggunakan jasa kita kepada teman-temannya. Seperti juga berselancar, dalam pelayanan juga diperlukan keseimbangan pelayanan antara perhatian kepada pekerjaan dan perhatian kepada pelayanan atau kepuasan pelanggan. Kebutuhan pelanggan mencakup dua hal. Yang pertama yaitu kebutuhan personal atau suatu kebutuhan yang menyangkut perasaan akan harga diri pelanggan sendiri. Seperti perasaan ingin dihargai, dianggap orang penting, perasaan ingin didengarkan, dimengerti dan dipedulikan, perasaan ingin ditanyai mengenai pilihannya, perasaan ingin diberitahu mengenai apa yang akan terjadi dan apa alasannya, dan yang terakhir perasaan yakin terhadap kemampuan service provider itu sendiri. Kebutuhan pelanggan yang kedua adalah kebutuhan praktis pelanggan, yaitu suatu kebutuhan yang menyangkut kepentingan bisnis pelanggan. Apa sajakah itu? 1. Memperoleh informasi atau menggali kebutuhan pelanggan. Yang kedua, memperoleh produk atau jasa sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Yang ketiga, memperoleh bantuan dalam menyelesaikan permasalahan atau memastikan kepuasan pelanggan. Servis teknik. Langkah-langkah pemenuhan kebutuhan personal pelanggan terbagi menjadi beberapa langkah. 1. Menjaga atau meningkatkan harga diri pelanggan dengan beberapa cara, antara lain menyapa pelanggan dengan menyebutkan namanya, menunjukkan ekspresi ramah dan sopan, memuji pelanggan pada saat dan waktu yang tepat dengan tulus, dan yang terakhir merangkai suatu kalimat dengan baik agar tidak menyinggung harga diri pelanggan.
Langkah-langkah pemenuhan kebutuhan personal pelanggan yang kedua adalah mendengarkan dan menanggapi kebutuhan pelanggan dengan beberapa langkah, antara lain mendengarkan secara aktif dan jangan menginterupsi, mendengarkan sambil memperhatikan tanda-tanda mengenai respon pelanggan, terakhir memberikan respon untuk menunjukkan pemahaman. Langkah-langkah pemenuhan kebutuhan personal pelanggan yang ketiga adalah melibatkan pelanggan itu sendiri dalam pelayanan dengan beberapa cara yang bisa ditempuh, seperti menanyakan apa yang lebih disukai oleh pelanggan, meminta pendapat untuk solusi yang lebih baik atas masalah yang terjadi, menjelaskan apa yang sedang terjadi atau apa yang akan dilakukan. Yang terakhir, menghindari sikap menuntut. Langkah-langkah pemenuhan kebutuhan praktis pelanggan yang pertama, memperoleh informasi atau menggali kebutuhan pelanggan, antara lain dengan beberapa cara, seperti mengajukan pertanyaan, mendengarkan dengan seksama semua penjelasan pelanggan, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan, dan yang terakhir, menyimpulkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat memperoleh kesepakatan. Langkah-langkah pemenuhan kebutuhan praktis pelanggan yang kedua yaitu memperoleh produk atau jasa sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Dalam hal ini ada dua cara yang dapat dilakukan, antara lain untuk produk yang bersifat rutin harap diselesaikan dengan sesegera mungkin. Untuk produk yang bersifat khusus atau tidak rutin, harap mendapatkan kesepakatan terlebih dahulu dari pelanggan. Langkah-langkah pemenuhan kebutuhan praktis pelanggan yang kedua yaitu memperoleh bantuan dalam menyelesaikan permasalahan atau memastikan kepuasan pelanggan dengan beberapa cara, antara lain mengajukan pertanyaan untuk cross-check, memberikan komitmen untuk tidak lanjut, dan yang terakhir jangan lupa mengucapkan terima kasih. Handling komplain atau menangani pengaduan atau keluhan. Biasanya ada dua tipe pelanggan yang tidak puas, yaitu talker atau pelanggan mengucapkan ketidakpuasan melalui kata-kata, baik secara sopan ataupun tidak. Sementara yang kedua yaitu walker, yaitu pelanggan tidak mengungkapkan ketidakpuasan secara terbuka, tetapi hanya menunjukkan ekspresi wajah saja. Yang menjadi PR kita sebagai food handler yaitu mengubah pelanggan tipe walker menjadi talker. Yang pertama, kita harus bisa mengendalikan emosi kita sendiri. Yang kedua,
Kita harus tanggap terhadap perilaku pelanggan dan berbicara kepada pelanggan dengan sikap yang tidak konfrontatif. Dan yang terakhir, menggunakan servis teknik sebagai kaidah pokok secara konsisten. Ada beberapa saran dari pakar untuk menangani pelanggan talker dengan menggunakan pola HIT, yaitu H atau Hear them out, dengarkan keluhan pelanggan. E, empathize, berempati kepada pelanggan. E, apologize, atau meminta maaf kepada pelanggan untuk kesalahan kita. Dan T, take responsibility for action, atau bertanggung jawab atas tindakan yang kita lakukan. Jadi ingat selalu akan pola HIT dalam menangani pengaduan atau keluhan. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.